Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Agustina dari TK Islam Pesantren Anak Soleh Ar-Rahim Bancangan Sambit Ponorogo sebagai calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi diri dari pemikiran dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup dalam arti seluas-luasnya. Jadi, pendidikan dan pengajaran itu diperlukan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Ketika manusia ingin baik kehidupannya dan mencapai kebahagiaan dalam hidupnya, maka kuncinya adalah pendidikan. Hal itu sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada dalam anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan ketika Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan itu ibarat lahan persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka para pendidiklah sebagai petaninya, dan anak didik kita adalah tanaman yang harus kita rawat, kita pupuk dengan sebaik-baiknya agar mereka bisa tumbuh, berkembang, dan berbuah menjadi tonggak-tonggak peradaban bangsa dan dunia. Sebagai seorang pendidik, guru memiliki peran sebagai pamong, yaitu yang memberikan tuntunan dan arahan bagi anak didiknya agar tetap bisa memberikan kebebasan pada mereka untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang mereka miliki, sehingga disinilah anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar yang sesungguhnya. Zaman terus berkembang, sehingga Ki Hajar Dewantara mengkolaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman, karena pendidikan anak sejatinya menuntut anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Zaman yang terus berkembang seperti sekarang ini, pendidikan juga harus mengikuti perkembangan itu. Jika tidak, maka kita akan tertinggal dan terlibas oleh kemajuan zaman itu sendiri. Namun, dalam mengikuti perkembangan itu, kita tidak boleh melupakan kodrat alam kita, yaitu sebagai manusia Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Dalam pendidikan yang tak kalah penting adalah pembentukan watak, budi pekerti, dan karakter, di mana keluarga adalah sebagai tempat pendidikan karakter utama anak, seperti kejujuran, kemandirian, kerja keras, dan sebagainya. Sehingga orang tualah sebagai guru dan teladan bagi anak-anak mereka. Nah, agar pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dapat terwujud, maka sebagai pembelajar atau sebagai guru, maka saya menerapkan konsep merdeka belajar, yaitu memberikan kesempatan dan dorongan kepada setiap anak didik untuk dapat berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Jadi, tidak ada murid yang bodoh, yang ada adalah guru yang belum menemukan potensi murid itu sesungguhnya. Yang kedua adalah dengan memberikan contoh, suri tauladan, dan pembiasaan yang baik bagi peserta didik. Selain itu, guru juga sebagai seorang pembelajar atau murid, di mana saya harus selalu belajar atau menambah kemampuan diri mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tidak akan tergilas oleh modernisasi. Demikian refleksi diri, pemikiran, dan filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.